Kita mulai ya? Oke, baik, mari. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bu Tanti sehat, Bu? Alhamdulillah, Pak, sehat. Ya, baik. Makasih Bu Tanti sudah berkenan hadir untuk mendampingi kami di sini ya. Salah satu kegiatan di dalam pendidikan program guru penggerak ya. Terus juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Wanti Septiani selaku guru kelas di sini Bu ya, guru kelas 1A betul. Ini yang kita lakukan observasi, sebetulnya kita ambil kelas 1. Baik. Mata pelajaran apa, Pak? Mata pelajaran matematika. Jadi Selamat proses hari Bu. Iya, selamat hari, Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah membantu Bapak. Iya, baik. Jadi begini Bu Wanti, kita hari ini coba melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra observasi sebelum melakukan supervisi akademik ya. Terus yang kedua adalah kita sudah melaksanakan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas itu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 itu di jam ke-5 dan ke-6 9.40 sampai dengan 10.50 gitu ya. Baik, sebagaimana halnya kegiatan di pra observasi yang telah kita sepakati ya nanti ya, dan juga setelah melihat kegiatan observasi pelaksanaan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan juga modul ajar yang sudah disusun gitu ya. Ya tentunya ada beberapa hal dalam kegiatan hari ini kita mencoba untuk melakukan review dan juga mungkin evaluasi gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Wanti nih ya, selama proses yang lalu yang tidak dilakukan sebagaimana kesepakatan yang kita pernah di pra observasi, menurut Ibu nih kemana proses ketika pembelajaran itu, apakah proses pembelajaran diferensiasinya itu sudah tampak, sudah ada gitu? Menurut Ibu gimana? Setelah saya coba jawab Ibu ya. Jadi untuk kegiatan belajar matematika kemarin untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah mulai terlihat, tapi mungkin belum maksimal atau beberapa poin masih perlu perbaikan juga untuk saya gitu. Jadi kegiatan dari awal anak-anak itu melakukan dikenalkan lebih dulu tentang bangun datar, benda-benda di sekitarnya gitu, dengan melakukan gambar, memperlihatkan gambar, kemudian memberikan bentuk atau garis di papan tulis supaya mereka mengingat berapa bentuk segitiga, garisnya ada berapa, segi empat ada berapa. Kemudian ada tanya jawab juga. Setelah tanya jawab, saya memberikan lembar kerja itu berupa kelompok gitu. Kelompok itu saya sesuaikan dengan selang-seling anak-anak yang memang pemahamannya sudah lebih banyak gitu dicampur dengan anak-anak yang masih perlu bantuan temannya gitu. Jadi satu kelompok itu mereka saling bekerja sama, ada yang memang kegiatannya menempel segitiga saja, kemudian lingkaran, kemudian segi empat. Jadi kalau untuk berdiferensiasinya, jadi anak-anak memang baru sampai di kelompok saja ya, Pak. Oke, baik. Kan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 hal ya yang bisa kita katakan. Diferensiasi yang pertama saja penerapannya ada diferensiasi terkait dengan konten atau dengan materi. Yang kedua berkaitan dengan diferensiasi prosesnya, terus juga ada diferensiasi dari produknya. Nah berarti yang sudah dilakukan oleh Bu Wanti kemarin di kelas itu berarti masuk kategori diferensiasi yang mana nih Bu dari ketiga itu? Tadi kan yang proses, dan produk. Tadi produknya memang kita masih klasikal sama semuanya seperti itu. Berarti memang ya intinya kalau salah satunya ada itu bisa kita katakan juga ada proses pembelajaran diferensiasi ya, tidak harus memang ketiganya gitu ya. Berarti di sini ada berdiferensiasi dalam hal proses gitu ya. Iya. Dan pengelompokan anak juga tentunya berdasarkan dasar tertentu yang misalnya berdasarkan kemampuan atau juga gaya belajar gitu ya. Iya betul. Ya, baik. Berarti itu sudah ada unsur terkait dengan diferensiasi proses ya gitu ya. Nah, menurut Bu Wanti, berarti apa sih yang perlu harus dikembangkan kembali nih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi agar memang lebih maksimal nih di dalam pembelajaran selanjutnya berdasarkan tadi yang sudah dilakukan kemarin misalnya. Menurut Bu Wanti apa nih? Apa yang perlu kita kembangkan lagi? Kalau untuk saya pribadi gitu mungkin penambahan media belajar. Jadi
media belajar ini memang selain yang saya gunakan itu kan hanya bentuk kertas ya gitu, bentuk kertas untuk di awal, tapi memang kontekstualnya untuk anak-anak itu saya belum maksimal gitu Pak. Jadi memang apalagi kelas 1 ya, kelas 1 saya sendiri memang perlu banyak mencari itu gitu. Jadi bentuk lingkaran itu bendanya seperti apa. Jadi wujud benda kontekstualnya yang memang perlu perlu ditambahkan ya. Kalau tidak salah kemarin itu juga salah satu tujuannya itu kan juga memperkenalkan bangun data yang ada di sekitarnya. Betul. Termasuk bentuk-bentuk yang ada di kelas itu, Yeah. Nah, yang termasuk segitiga mana gitu ya. Ya memang hanya agak sulitnya yang segitiga itu Pak gitu. Jadi kalau yang persegi atau segi empat itu belum ada. Yang lingkaran juga. Lingkaran juga ada. Tapi kemarin segitiga seperti apa Bu Anti? Akhirnya saya menggambarkan bentuk kon atau topi pani seperti itu. Jadi hanya melalui. Baik, dari segi media memang perlu untuk Ditambahkan lagi. Walaupun kita bisa memberdayakan sumber daya yang ada sebenarnya. Nah, selain itu mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi atau mungkin terkait dengan pengetahuannya apa itu tentang pembelajaran diferensiasi yang benar gitu. Iya, jadi memang saya pribadi memang belum mengenal sekali ya pembelajaran berdiferensiasi Pak gitu. Mungkin nanti mohon arahannya untuk kami para guru bagaimana ada yang tadi seperti Bapak bilang kan ada 3 ya diferensiasi itu, karena memang kami mengenalnya hanya baru tahapan-tahapan pembelajaran saja gitu. Nah, kira-kira bentuk yang mau kita berikan seperti apa? Misalnya apa bentuk pendampingan secara individu atau memang IHT misalnya atau gimana? Kalau kemarin kan Bapak sendiri kan sudah melakukan supervisi ya sama guru ya gitu. Jadi dari supervisi yang Bapak lakukan mungkin kan kita ada evaluasi seperti ini juga mungkin penting Pak gitu. Jadi kita sesama guru bisa saling tahu apa sih yang guru lain lakukan gitu kan, pembelajaran yang menarik seperti apa gitu, menggunakan media yang seperti apa yang menarik untuk guru-guru yang memang belum bisa melakukan itu. Iya. Nanti ada sharing session juga Ya, dengan guru yang lain. mungkin itu perlu Pak. Baik, ada lagi mungkin Bu Wanti yang ingin mungkin cukup kita itu. kembangkan. Cukup ya? Ya, insya Allah. Berarti tidak ada lagi Bu ya? Ya sudah Pak. Ya dari saya sih sebenarnya tidak ada terlalu ada catatannya, memang tadi betul berdasarkan observasi itu memang kita lihat itu ada proses diferensiasi, yaitu di diferensiasi proses ya. Ada untuk diferensiasi konten dan juga produk itu memang belum ada. Yang juga mungkin menjadi catatan mungkin ke depan itu juga bisa melakukan tadi terkait dengan diferensiasi kontennya maupun terkait dengan diferensiasi produk yang memang nanti beda gitu ya, disesuaikan dengan tadi bisa gaya belajar anak itu, minatnya, bakatnya dan sebagainya, sehingga itu bisa lebih termanfaatkan atau memang proses pembelajaran yang berpihak terhadap murid-murid kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik itu Bu tadi ada yang mau disampaikan Bu? Sudah juga. Baik, terima kasih Bu Wanti, Bu Tanti atas kesempatannya. Mungkin demikian untuk kegiatan pasca observasi kita yang sudah cepat. Terima kasih Bu Wanti. Tentunya kita terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru kita lebih baik dan juga memberikan dampak terhadap pembelajaran murid kita, dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pembelajaran kita itu ada berpihak terhadap murid-murid kita. Gitu. Baik, demikian makasih Bu Wanti dan Bu Tanti ya. Assalamualaikum.